warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu, sabahul khair. Bagaimana kabarnya di pagi ini? Semoga kita semua senantiasa Allah ridhoi dan Allah bimbing setiap langkah kita. Nah, Ibnu, seperti biasa di pagi hari kita bertemu di Inspirasi Sirah. Kali ini kalian akan ditemani oleh Kak Reni. Tapi Kak Reni tidak sendiri. Di sini Kak Reni seperti biasa akan ditemani oleh seorang ustadz yang sudah terkenal seantara cendekiawan. Ya, beliau adalah Ustadz Jumadi. Oke, assalamualaikum Ustadz Jumadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Reni. Oke, bagaimana kabarnya Ustadz Jumadi di pagi ini? Alhamdulillah sehat luar biasa, Kak Reni. Masya Allah. Nah, Ustadz, seperti biasa nih, setiap pagi kita akan memulai aktivitas dengan inspirasi sirah. Kemarin kita sudah belajar mengenai gigih, kemudian kasih sayang. Nah, di hari Kamis tanggal 23 Juli ini kita akan mencoba untuk bagaimana nih karakter Rasulullah yang lainnya, seperti empati. Nah, kebetulan kalau tidak salah ya Ustaz ya, ketika Rasulullah itu di kandungan, Rasulullah sudah ditinggal oleh ayahnya. Kemudian saat usia 6 tahun Rasulullah juga sudah ditinggal oleh ibunya. Betul nggak Ustaz ya? Nah, Ustaz, sikap Rasulullah, sikap empati tersebut bagaimana terlihatnya saat usia Rasulullah masih kecil, Ustaz? Ya, kali ini nanti empati Rasul itu akan terlihat ketika dalam masa pengasuhan pamannya, yaitu Abu Thalib ya. Karena Abu Thalib ini orangnya sebenarnya dia tokoh terpandang ya, karena ini cuman dari segi kekayaan beliau kekurangan gitu ya. Nah, kemudian anaknya juga banyak. Nah, Rasulullah di usia ini beliau merasa ingin membantu gitu boleh ini ya. Jadi empatinya Rasulullah itu adalah karena ingin membantu kondisi kehidupan pamannya yang miskin dan banyak anaknya begitu kali ini. Masya Allah ya Ustaz ya. Jadi usia kalau nggak salah sekitar Rasulullah usia 8 tahun ya Ustaz. Iya betul, 8 tahun kali ini. Ini anak-anak keren Rasulullah saat usia 8 tahun itu dan Rasulullah tinggal bersama pamannya, di mana keadaan pamannya waktu itu kekurangan dalam hal ekonomi. Rasulullah sudah muncul rasa empatinya dengan ditunjukkan dengan mencoba ingin membantu perekonomian pamannya ya Ustaz ya. Iya betul. Nah Ustaz, selain yang tadi tuh mencoba untuk mengembala kambing, adakah sikap empati Rasulullah yang ditunjukkan yang lainnya dalam hal lainnya mungkin? Ya, jadi kali ini tadi ya, yang pertama Rasulullah membantunya itu dengan cara menggembalakan kambing ya. Walaupun sebenarnya uangnya tidak seberapa gitu ya, gajinya tidak seberapa, tapi itu adalah sebuah bentuk empati Rasulullah kepada pamannya. Nah, tadi yang kedua sekarang ya kali ini, yaitu ketika mau berdagang kali ini ya. Usia berapa coba kali ini? Tahu nggak? Kalau saya mau bertanya Ustaz, ini Rasulullah berdagang di usia berapa nih Ustaz? Ya, kalau dalam buku sirah disebutkan startnya itu ini di usia 12 tahun ya. Masih kecil ya Ustaz ya? Ah iya, masih kecil. Dan perdagangan Rasulullah itu bukan di Mekah ternyata kali ini ya. Di mana ya? Tahu nggak kemana? Itu perdagangannya ke luar negeri ya, ke Syam. 4 negara itu ya, perjalanan yang sangat jauh itu ya. Dan Rasulullah beliau ingin ikut gitu ya, ingin agar pamannya itu mengajarinya berdagang gitu ya, supaya tentunya bisa membantu kehidupan perekonomiannya keluarganya Abu Thalib, pamannya yang mengasuhnya kali ini. Oke. Nah, Ustaz tadi kan sudah ada 2 kejadian ya di karakter Rasulullah mengenai empati ini. Yang pertama ketika Rasulullah usia 8 tahun, Rasulullah sudah mulai belajar untuk mengembala kambing. Walaupun mengembala kambing di usia 8 tahun bukan hal yang mudah ya Ustaz ya. Dengan upah yang waktu itu yang diterima Rasulullah adalah upah yang ala kadarnya ya Ustaz ya, bukan upah yang profesional. Kemudian di usia 12 tahun Rasulullah juga sudah mulai ada keinginan dan ikut belajar untuk berdagang ya Ustaz ya. Nah Ustaz, adakah cerita lain yang menunjukkan timbulnya karakter empati dari Rasulullah nih Ustaz? Ya, mungkin ini satu lagi ya, kali ini ya. Satu lagi itu ketika ibu susunya ya, masih ingat kali ini siapa coba namanya ibu susunya Rasulullah yang menyusuinya? Oke, betul sekali ya. Kali ini jadi Halimah ketika Rasulullah sudah menikah waktu itu dengan Ibunda Khadijah,
Halimah itu ingin gitu ya, karena dia juga rindu loh, karena ini ya rindu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad gitu ya. Tetapi selain rindu, Halimah juga menceritakan kondisinya yang waktu itu sedang dalam kondisi paceklik ya. Tahu para ini paceklik apa? Kalau nggak salah paceklik itu sebab kekurangan ya itu ya. Jadi Halimah ini menceritakan kondisinya di perkampungannya sedang kondisi paceklik ya, dan waktu itu Nabi Muhammad beliau sudah menceritakan juga kepada Bunda Khadijah ya siapa ini Halimah ya, wanita yang sangat berjasa sekali kepada Rasulullah ya. Dan akhirnya coba dikasih apa kali ini, tahu nggak? Mungkin saya tebak-tebak sedikit ya Ustaz ya. Mungkin dikasih sebagian harta yang saat itu Rasulullah kan sudah kaya ya Ustaz ya, karena sudah menikah dengan Khadijah. Dikasih kambing mungkin ya Ustaz ya. Setelah menikah dengan Bunda Khadijah, Rasulullah terus menekuni perdagangannya ya, dan perdagangannya semakin sukses setelah menikah dengan Khadijah ya. Bunda Khadijah menikah dengan Rasulullah, perdagangannya semakin meningkat. Jadi ketika Halimah datang, kondisi Rasulullah waktu itu sudah dalam kondisi serba berkecukupan gitu ya, sehingga Rasulullah ingin membantu gitu ya, meringankan beban Halimah. Yang dikasihnya betul kali ini, yang pertama tadi dikasih kambing. Berapa jumlahnya coba? Nah, saya belum tahu Ustaz, kira-kira berapa ya Ustaz? Nggak tanggung-tanggung loh karena ini, jadi Rasul itu nggak sayang sama hartanya gitu ya, dikasih 40 kambing loh karena ini ya, 40 kambing, 40 kambing, kemudian ditambah 1 unta, dan juga ditambah si untanya itu dikasih ini, karena ini dikasih isinya, jadi dikasih sembako juga ya. Sehingga Halimah ketika pulang ke kampungnya, ke Bani Sa'ad, itu dalam kondisi yang sangat berbahagia gitu ya, karena beliau telah dibantu oleh Rasulullah SAW. Nah, begitu Kak ini. Masya Allah ya Ustaz ya. Memang Rasulullah adalah manusia terbaik yang Allah ciptakan dan Allah utus untuk menjadi suri tauladan untuk kita semua. Oke Ustaz, kalau boleh saya simpulkan ya nih untuk anak-anak Imagnum semua. Anak-anak Imagnum, Rasulullah di usia 8 tahun sudah lahir, sudah muncul rasa empatiknya. Yang pertama dengan ingin membantu pamannya yang saat itu dalam keadaan kekurangan, yaitu dengan cara belajar mengembala, walaupun upah yang diterima Rasulullah saat itu adalah ala kadarnya. Kemudian di usia 12 tahun Rasulullah juga belajar untuk berdagang, mengikuti pamannya ke luar negeri ya. Kemudian saat Rasulullah Allah berikan kekayaan, Allah berikan kecukupan dalam harta, Rasulullah juga tidak sayang dengan harta untuk menolong orang lain. Apalagi saat itu Rasulullah yang Rasulullah tolong adalah ibunda susuannya, yaitu Halimah Sa'diyah. Nah, Masya Allah, ini adalah inspirasi yang sangat bermakna, yang sangat menginspirasi sekali untuk kita semua. Terima kasih Ustadz Jumadi, jazakallah khairan katsiran atas menginspirasi untuk kita semuanya. Terima kasih Ustadz Jumadi sekali lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Imagnum. Kali ini juga. Oke anak-anak semua, demikian inspirasi pagi di hari Kamis tanggal 23 ini. Semoga kita semua bisa mencontoh dan mengamalkan